Sebelum nonton, jangan lupa klik dulu subscribe dan klik juga loncengnya. Karena subscribe itu gratis. Gratis. Kembali lagi bersama saya, Jonathan, di acara Sayang PSIM, Santai Siang bersama PSIM. Pada edisi kali ini kita sudah kehadiran mantan pemain PSIM yang sangat spesial karena ini banyak banget permintaannya di kolom komentar. Langsung aja kita sambut Pak Marjono. Ini adalah, wah ini udah tidak perlu dijelaskan lagi lah ya, kalau di PSIM udah legenda. Ya ini berawal dari tahun 97 ya, sebagai dulu di mana Pak? Ini di tim ini ya, PSIM Putih ya? Iya, di PSIM Putih waktu itu. Tapi klub saya klub dari lokal HW Suluwatan saya. Oke, ini sebutannya juga dari PSIM Putih. Oke, sebutannya juga julukannya ini Kapten Sepanjang Masa PSIM. Ya, dari 97 sampai tahun 2010 itu waktu yang lama banget. Kalau tamu kita yang kedua dari ini ex pemain PSIM dari Liberia asalnya. Ya, Selamat datang Bro Kuateh. Oke. Halo. Mantap. Halo, Sehat Bro. Sehat. Dulu Bro Kuateh ini join di PSIM tahun 2003 ini sebagai pemain muda banget ya. Kalau nggak salah itu umurnya di 18-19 tahun ya, Bro. Bener? Betul. Ya, ini striker asing zaman dulu di PSIM. Sebenarnya kita juga udah mengundang salah satu mantan striker PSIM di tahun 2012, yaitu Bro Emil Linkers. Tapi karena Bro Emil Linkers ini sedang sakit, jadi belum bisa join dengan kita. Jadi nggak apa-apa, langsung aja kita lanjutkan. Kita mulai aja pertanyaannya. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu nih, pada sekarang ini kesibukannya lagi ngapain aja? Ya, untuk saat ini saya yang pasti yang utama adalah sibuk di kantor ya Mas ya. Saya selepas main bola, ya dulu waktu main bola pun juga saya main bola sama bekerja. Tapi dulu prioritas main bola. Kantor cuma sebentar, yang utama adalah main bola waktu dulu. Oke. Sekarang kan dibalik, ya kan? Yang sekarang udah pekerja. Ya udah bekerja full. Nah, sama sepak bola untuk menjalin silaturahmi dengan teman-teman. Oke. Jaga kebugaran. Siap. Sama ini punya kegiatan juga ini siap sore ini lesian juara biasa siapa lesian juara mantap di Pasar Keranggan. Iya iyalah kayak lesian juara berawal dari kata itu kita itu saya gabungan ya lesian juara ya mengingat lah sudah datang ke saya kan. Oh ini warungnya Pak Marjono yang gitu. Oh, bagus. Kan begitu ya, gitulah ceritanya. Kalau Bro Kuateh sendiri gimana? Kesibukan yang sekarang lagi ngapain? Iya kalau kesibukan aku ya masih ke latih. Karena aku kemarin udah ambil license untuk jadi pelatih dan saya fokus ke latih anak-anak juga di usia muda ini. Usia muda. Oke. Kalau gitu langsung aja kita mulai ke pertanyaan pertama ya. Oke. Ini pertanyaan pertama dari Harkamayan P. Proses gabung PSIM dulu gimana? Nah ini bisa diceritain dari Kapten Marjono sendiri dan juga Bro Kuateh. Oke ya benar. Siapa dulu? Kuateh atau saya? Terserah. Kapten dulu boleh. Kuateh dulu. Ya Kapten dulu. Yang pengalaman. Jadi begini Mas Jo, saya bisa sedikit ya. Boleh. Waktu dulu setiap pemain yang tergabung di klub lokal yaitu kita di Jogja kan banyak klub lokal ya, lokal yang mana kompetisi kita lokal itu sangat bagus sekali, roda berputar sangat bagus. Ada di situ dari hasil kompetisi itu terpantau lah pemain-pemain. Nah, dari hasil kompetisi itu terpantau, dipanggil lah pemain-pemain yang terpantau itu. Dulu kan bisa bergabung di PSIM itu melalui seleksi pantauan dari hasil kompetisi kan. Kalau dulu, jadi kompetisinya seru, persaingannya sangat ketat sekali. Kan begitu. Tapi ya itu tadi seleksi bisa puluhan orang, bisa sampai
ya berjubel tadi memerlukan waktu yang lama. Tapi yang kepilih kan juga sedikit aja ya. Iya, tapi kan seleksinya banyak panggil kan. Ya ini kita kan dari hasil pantauan dari kompetisi lokal gitu. Oke, siap. Kalau dari Bro Kuateh gimana, Bro? Oke, dari saya yang pertama saya akan cerita cara saya masuk ke PSM juga agak sulit juga. Oke, karena waktu itu pemain AC dipilih cuma 3. Dan saya dibatasi dan saya datang ke Indonesia usia muda dan saya ikut seleksi pertama di Pelita mana bagus tapi dibilang gara-gara umur saya masih muda. So untuk pilih karena umur ya berarti. Ya, belum. So habis itu ada yang agent sama temanku juga Juma Bala suruh aku berangkat ke Jogja. Oke, dan Jogja saya juga belum tahu kotanya. Saya cuma tahu Jakarta karena sebenarnya saya masuk di PSM itu tahun 2002. Tapi bulan Desember. Ya bulan 12. Ya aku masih ingat. Yang pertama saya ikut seleksi dan seleksi waktu dulu mungkin Mas Jono tahu kita juga seleksi bukan cuma di bola. Oke, kita mulai sama fisik juga, kita gym, kita ada nama Kopates. Oke, Kopates itu harus putar lapangan. Itu harus itu seperti BTEC. BTEC sekarang. Oke, ya itu ganti karena zaman dulu harus ada seperti itu. Dan saya ikut berbagai nomor 1 untuk kita putar lapangan berapa kali karena masih muda juga. Tapi setelah itu juga kita ada berapa udah coba kayak Mas Jono. Dari situ aku dipercaya sama Coach Eren. Pak Eren waktu itu dia yang pelatih kita, dipercaya sama dia di kontrak aku, tapi pas kontrak juga ada berapa yang sudah untuk kita hadapi juga bahasa pertama harus lebih harus lebih simpel kalau teman mungkin mau joki, EC, kita harus pahami juga. Tapi aku mau tanya. Nomor 1 aku. Oke. Betul. Aku mau tanya, dulu kan umur 18 tahun dari Liberia ke Indonesia yang belum tahu kan Indonesia mungkin nggak tahu. Terus itu gimana perasaannya tuh? Itu apa perasaannya? Yang pertama karena saya sebelum ke Indonesia saya pernah ke Europe juga. Oke, aku pernah ke Swedia, Denmark sama timnas. Oke. Tapi itu aku masih usia 15 tahun. So masih belum tahu karena dibawa kita untuk training camp. Oke, tapi waktu saya mau berangkat ke Indonesia juga ada kakakku juga yang berangkat sama aku. So mungkin saya nggak ada takut, berani aja. Oke. Gitu. Tapi dulu pas di PSIM mungkin Captain Marjono ini pasti gimana namanya pemain asing baru datang, gimana sambutannya? Baik ya pasti. Baik. Ya. Karena mereka semua welcome sama aku. Mereka selalu kasih aku masukan yang baik. Ya juga untuk masa depan. Masih muda harus semangat. Yang paling aku masih ingat itu Sinajono yang biasa bahasa Inggris sama aku. Kamu Jono nggak bisa bahasa Inggris, itu masalahnya. Dulu gimana Cap? Pas baru si Kuateh datang ke PSM gimana Cap? Ya kita senang ya Mas ya waktu itu. Kita dari 2000 kita pemain lokal semua waktu itu. Jadi ada amunisi baru ya waktu itu, berarti kan ada peningkatan. Okay. Wah ini ada amunisi baru ini, ada pemain asing ini ya kan begitu. Dari segi ada penambahan pemain asing, otomatis menambah motivasi kita dalam bersaing. Itu teman-teman juga begitu. Wah ini berarti kan lebih intens kita latihan, lebih serius, biarpun dulu juga semangat dan motivasinya sangat tinggi sekali. Tapi dengan kehadiran mereka ini kan menambah animo dari penonton yang dulu sempat ditinggalkan ya. Kita degradasi itu ditinggalkan Mas Jo. Kita tuh penonton itu tahun 2000 penonton itu sepi bisa dihitung. Nggak ada penonton, nangis kalau waktu itu
maju bisa melihat menyaksikan keadaan ini stadion main malam atau apa itu kan. Nah itu ada 2003 ada penambahan amunisi itu. Nah itu jadi titik baliknya di PSM di situ. Waktu itu 2003 dipegang sama Pak Heri Yudianto, waktu itu wali kota ya. Sebelumnya kan juga Mas Anto sendiri ya. Iya benar. Dr. Hadianto Ismangun sendiri yang ngomong waktu itu. Betul. Ismangun, bahwa Pak Heri Yudianto menjadi wali kota. Nah bersinergi lah antara ada bersinergi Mas Anto, Dr. Anto sama Pak Heri untuk menangani PSIM waktu itu. Manajemen juga bagus waktu itu. Manajemen karena hebat. APBD kan masih boleh itu Mas Jo. APBD waktu itu. Ini mungkin pas banget nih buat pertanyaan keduanya nih. Dari arlingga.mw. Momen bersama PSIM yang paling diingat sampai sekarang gimana tuh? Si Jo dulu, ya Kuateh dulu. Kuateh boleh. Silakan Kuateh. Bro Kuateh ini cuma ya saya. Ya saya. Iya. Karena di satu musim itu kita ada banyak cerita. Karena kita mulai sampai playoff. Oke? Ya kadang aku nggak salah kita kalah seleksi go. Itu yang kita nggak lolos di Liga Utama waktu itu. Karena waktu itu masih divisi 1. Yang momen yang aku paling ingatkan itu waktu kita lawan Maros. Mungkin itu Maros. Kapten kayaknya tahu nih, ketawa nih. Mungkin itu kau Kapi masih ingat? Ada yang nangis, ingat? Kamu? Ada yang nangis? John Namwe yang nangis bukan aku. Siapa yang nangis? John Namwe aku yang main sampai selesai. Si Jo, Feby iya kan? Feby Sofi. Feby juga. Nangis ya. Ya itu. Kenapa ini nangisnya kenapa? Ini cerita nih. Oke, ini cerita. Takut. Oke, ini cerita ini kalau waktu kita lawan Maros, itu pas di PSIM, pas di Madara, ada laporan sama mereka di sana, kita lempar, lempar batu apa sama pemain mereka. Karena waktu itu Maros juga itu salah satu tim bagus karena masih ada Kalaso, masih ada berapa pemain yang bagus. Samsidar. Sama siapa? Hamka mereka semua di situ. Hamka. Itu timnya bagus juga karena mereka punya berapa pemain bagus. Tapi pas itu main di sini ada info kita lempar mereka, lempar batu atau apa. So pas itu kita pergi ke Maros, kita itu untuk coba lapangan aja nggak boleh. Kita nggak coba lapangan, nggak boleh karena kita lihat. Ini tapi kita cuma lihat itu. Iya kan, Kuateh kita dilempari itu telur busuk. Dilempari telur busuk di sana ya. Di base itu keras berarti ya. Pada saat itu keras banget berarti ya. Ini keras banget Mas. Itu yang laga yang aku nggak bisa lupa. Karena sebagai pemain muda pasti takut juga ya. Takut. Aku takut tapi ya masih berani karena ada Kaping juga. Ayo harus. Ya masih berani. Yang paling lucu juga. Ya, yang paling lucu di game itu kita itu pas lagi main fair play. Mereka nggak lakukan fair play. Oni lagi di bawah, Oni lagi jatuh dilempar. Mereka lempar main go. Wasit juga kasih go itu. Itu yang paling nggak fair. Habis itu aku sama Sansira ada satu umpan dari Zana Arifin, Zana yang di mana itu sekarang? Lamongan dulu. Saya sama Jono. Mana aku lewati kiper Pranggara, aku Pranggara, di bena aku yang salah wasit. Itu yang paling lucu itu. Itu sampai itu Jono aja minta sama Pak Ere ganti. Karena dia nggak mau main. Dia keluar dari lapangan. Tapi kita kalah 4-1 kalau nggak salah. Karena tapi udah untuk kita pulang, keadilan mungkin ya. Iya. Nah itu salah satu itu saya ingat juga. Karena nggak bisa. Kalau dari Kapten gimana Kapten? Oh iya. Kalau banyak. Ini pasti banyak momennya sebenarnya. Banyak banget. Kalau diceritain nih videonya bisa nggak selesai. Pilih satu aja ya Kap. Yang terang sudah diceritakan sama
Itu tadi ya jelas itu momen yang apa namanya ya, yang berkesan asik campur kayak itu. Yang kedua ya kan ini kita juara itu kan harapan kita kan ya. Juara harapan dari masyarakat Jogja karena sudah rindu kita dengan prestasi. Iya. Itu 2005 kita juara di Soreang. Iya, Soreang. Itu karena ya di Soreang itu karena kerja, itu bukan karena timnya juga yang bagus. Semuanya bagus, antara tim, antara manajemen, antara supporter itu sangat sinergi. Jadi ketemulah di situ. Jadi timnya solid, hubungan antara pemain dengan supporter bagus, pemain dengan manajemen bagus, jembatannya bagus. Nah, itulah jadi kekuatan kita di situ. Jadi akhirnya ya juara ditopang dengan motivasi tinggi dan kemauan, yang utama kemauan kita untuk menjadi juara. Siap. Itulah kuncinya kan di situ. Kita bermain lepas satu, bermain dengan hati, dan yang utama itu adalah apa? Mempunyai rasa memiliki, Mas Jo. Itu kuncinya, Mas Jo. Penting setiap ya itu ya. Tim, setiap pemain kalau mempunyai jiwa rasa memiliki, disitulah letaknya nanti akan ketemu permainan yang asik dan enjoy. Ketemu nanti pasti. Betul. Ya. Itu kuncinya. Dan itu dulu ada di benak semua pemain. Pemain dulu khususnya yang lokalan mempunyai pemikiran seperti itu. Kapan lagi kalau nggak juara sekarang? Karena kita sudah satu rindu. Yang kedua, masyarakat sudah mendukung sekali dengan keadaan waktu itu. Timnya memang harus layak juara. Dan kebetulan kita final lawan mana nih? Wamena kita menang. Iya, Wamena benar. Iya, Mama. Begitulah. Tapi kalau masalah momen ini, kalau saya bilang banyak sekali. Ya, pasti banyak sekali kalau dari dari gajian setiap latihan kita 10.000, cuma sulit-sulitnya kan. Latihan kita 10.000, gajian dulu cuma 300.000. Itu kita lalui tidak ada rasa keluh kesah. Kita nggak ada rasa mengeluh, nggak ada. Ini pokoknya hajar terus latihan kita nggak ada. Berarti ini kalau Captain ini udah merasakan dari yang rendah sampai yang tinggi itu, sedih-sedih, pahit-pahitnya semua udah ngerasain juga. Iya. Sampai juara pun udah ngerasain ya. Iya. Iya begitulah Mas. Ini kan apa namanya? Ya kenangan lah ya Mas. Mungkin saya bisa bergabung di PSM ini ya suatu kebanggaan sekali ya, angan-angan dari waktu kita junior, dari waktu kita berniat bermain bola itu bisa main di PSM kan begitu. Dan saya bisa begini juga karena PSM. Salut Captain. Saya bisa dapat pekerjaan ini ya dari PSM. Siap. Begitu Mas Jo. Ini langsung ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Aditya Maidiansyah 7. Halo Cap Marjono, masih komunikasikah dengan rekan setim dulu? Siapa saja pemain yang usil di masa itu? Kayaknya masih sering ya Cap ya berkomunikasi? Ya kalau komunikasi dengan lewat FB saya sering Mas. Masih kontak colak-colek antara Rodrigo, itu Barito, si Jamie Sandoval. Terutama asing yang kan juga masih sering. Iya, pemain asing satu itu juga dulu. Ya sering masih komunikasi. Kalau main masih Cap? Ya sering, kita juga ada kebetulan yang angkatan kita ada yang Mataram Reunion ya. Ada itu yang PSM yang muda-muda ya waktu itu. Bukannya kita memisah dari yang senior tidak. Tapi cuma kita ada klub yang angkatan kita. Jadi tujuannya misalnya kita kedatangan tamu dari tim lain yang sekiranya dia memakai usia-usia yang masih seangkatan kita. Nanti kita yang bertanding. Dan kita pun juga bergabung sama yang senior-senior, yang legend kita nggak bisa. Karena yang legend, yang senior-senior itu tetap kita hormat tetap sama mereka senior-senior kita dulu yang bermain di Batik. Ya menjalin hubungan sampai sekarang tetap penting lah ya Cap. Tetap baik ya, tetap baik. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya dari Dam Rahmat. Apakah masih selalu mengikuti perkembangan PSIM sampai saat ini dan bagaimana kesan maupun pesan bagi PSIM ke depan? Gimana Cap? Saya atau Kuateh? Saya. Boleh dua-duanya. Dari dua-duanya nanti. Enggak apa-apa. Iya. Kalau saya pribadi. Oke, Mama, kamu dulu, Mama. Enggak, kamu dulu aja, Kap. Itu aku
Oke, aku dulu aja. Oke, kalau Ya, saya, okay. kalau saya ikutin PSM masih untuk yang pertama waktu mereka pas tahun kemarin juga saya senang waktu saya lihat ada beberapa pemain senior yang masuk ke tim mereka dan target mereka juga mau ke Liga 1. Itu salah satu bangga untuk warga kota Jogja. Dan saya juga sebagai mantan pemain, saya sering ikutin lihat nonton pas main di mana di SSA, di Sudago, ya aku sering nonton. Tapi pas mereka main di Mandara, saya nggak sampai nonton, saya nggak sampai lihat karena aku pas di Bandung. Karena aku juga kerja di Bandung kemarin. Iya pasti, ya so. Tapi untuk kemauan mereka, ya kemarin saya lebih fokus ke PSM juga. Ya doa aku untuk bisa masuk ke Liga 1, tapi ya itu nama bola. Ya 7 tahun mudah-mudahan tahun ini bisa masuk lagi. Terima kasih Bro Kuate. Ya. Kalau dari Captain masih mengikuti perkembangan PSM? Saya ngikuti terus Mas. Iya, pasti. Kebetulan anak saya juga ini ya. Saya nggak nonton aja anak saya yang ribut. Gitu. Kalau Captain dengan PSM kayaknya udah mendarah daging. Ya begitulah Mas. Jadi saya ngikuti terus perkembangan kemarin dari PDSSA saya apalagi waktu dipegang ini ya manajemen baru ini kan harapannya kan juga bagus lah. Jadi harapan kedepannya ya kalau manajemen bagus ya diimbangi dengan pemain bagus itu otomatis segi pendanaan bagus, pemain otomatis yang direkrut kan itu bagus. Tapi ya semua itu tadi ya pemain bagus kan tidak cuma ini pemain bagus kan bukan jaminan bisa lolos ke kasta tertinggi kan, gitu kan. Masih ada banyak faktor lain, masalah ya, banyak faktor yang lain juga kan, macam kita tahu kan. Saya ngikutin intent Mas, itu ya harapannya ya pemain muda muncul lah, pemain muda kita khususnya yang ada di lokal Jogja. Harapan saya begitu. Kalau bisa ya PSM diudah dan pemain-pemain kita lokal. Jadi kedatangan orang-orang luar itu jangan dijadikan suatu alasan kita kalah bersaing. Justru itu jadikan motivasi kita bersaing. Kan begitu. Kalau saya prinsipnya seperti itu. Ada teman, ada orang luar datang, seberapa kemampuannya kita bisa ini. Jangan tolong ukur kita kan. Ya. Jadi kita jangan mau kalah sama pemain-pemainnya. Itu kuncinya itu aja. Jangan mau kalah tapi dalam hal positif. Iya, begitu. Harus bersaing ya, berarti ya. Iya, bersaing. Ini pertanyaan berikutnya agak santai dikit ya. Buat dari Aditya Rangga 11 _ apakah masih hafal lagu AYDK? Nah, ini kalau Captain pasti hafal dong. Saya hafal, saya sering nyanyi. Kalau Bro Kuate gimana nih Bro Kuate? Enggak, Bro. Enggak hafal. Gimana Cap? Kalau masih hafal boleh dong dinyanyiin dikit aja. Oh iya. Jalan terakhir. Oke. Sebaik aja ya. Iya, oke. Selalu bersama. Mantap. Menjadi satu. Aku yakin dengan kamu. Mantap. Itu setiap dengar lagu itu pasti merinding saya Mas. Dulu waktu saya belum ada seperti itu ya. Ada, waduh, menggema di stadion ya. Saya bisa bayangin sih, maksudnya di tengah-tengah lapangan satu stadion menggema, wah pasti bohong banget sih. Motivasinya berlipat, Mas. Itu motivasinya berlipat. Iya kan, Kuate ya? Iya kan? Betul. Itu PSM itu Liga 2, rasa Liga 1 penontonnya, Mas. Iya, betul banget kalau itu saya rasain. Benar itu. Iya. Betul itu. Itu kita kasta Liga 2. Tapi penonton Liga 1, Mas. Liga 1, betul. Memang udah saatnya PSM di Liga 1 kali ya, Cap? Amin, semoga saja, Mas. Amin. Ya, mudah-mudahan. Semoga bisa. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Dari Nanda Nando Nano. Pelajaran apa yang didapat di PSM dan tradisi apa yang susah didapatkan di luar klub dan hanya di PSM? Tradisi nih, lebih ke arah tradisi. Kalau Captain mungkin paling ngerti nih, udah panjang banget kan. Iya, kalau Mas
masalah tradisi kita ya, kalau tradisi yang dari dulu kita setiap mau mengalami kompetisi kita selalu ziarah ya, itu kan tradisi ya, itu bagian tradisi Mas Jo. Iya kan itu termasuk masih kental banget itu kalau ziarah gitu kan. Itu ya, karena kan klub kita lain masih betul. Iya kan, karena kita kan PSM ya, Persatuan Surabaya Indonesia Mataram suatu kerajaan ya di Jogja kan. Ya, nah betul. itu kan nah itulah dari dulu kita waktu mau mengarungi kompetisi, sebelum mengarungi kita selalu ziarah ke sana. Ya itu tradisi kan. Terus kita mungkin ya masih dari manajemen, dari mungkin kan seperti itu, pendiri PSM kan begitu mungkin ya. Iya. Itu emang begitu, udah Mas. berarti udah dari zaman Iya. dulu banget sampai sekarang juga Betul. masih tetap dilakukan ya. Iya. Jaga tradisi itu penting sih sebenarnya coach. Iya. Betul. Iya. Oke, terima kasih untuk waktunya buat Captain Marjono dan juga Bro Kuateh. Ya, sukses selalu buat pekerjaannya yang sekarang. Kapan-kapan kita bisa ketemu lah ya di pertandingan PSM. Iya, ketemu Mas Jo. Nanti ketemu di tempat saya Mas Jo. Siap. Ketemu di Saya ini saya masih di Jakarta. Nanti kalau udah saya ke Jogja, saya kontak Captain, kita ketemu ngobrol-ngobrol mungkin ya. Ya. Oke Mas. Ketemu di Lesehan Juara ya. Mantap. Ya. Gitu. Thank you Bro dan Cap. Ya. Oke Mas Jo. Ya, terima kasih buat para penonton yang pertanyaannya belum bisa dibacakan, jangan bersedih, jangan berkecil hati. Bisa ditulis di kolom komentar. Kita bakal ngundang siapa buat episode berikutnya. Dan masih banyak episode lain yang bakal kita tayangkan. Jadi jangan berkecil hati. Jangan lupa juga di subscribe YouTube PSIM. Dan jangan lupa untuk follow @PSIM_Jogja_official. Buat cek merchandise menariknya, jangan lupa follow @PSIM Store. Terima kasih buat semuanya. Cap, kita di PSIM ada ini nih, ada apa ya? Kayak untuk PSIM labrak gitu. Nanti kalau saya sebut untuk PSIM, Bro Kuate sama Captain boleh jawab labrak ya. Oke. Ya. Untuk PSIM labrak. Oke.